Selamat siang. Ini saja di draft bersama ya dari Marji dan ada tambahan dari saya. Kurang Sajak Golden Jubilee PMKRI 74 Sabtu 9 November 1974. 9 November 2024 ya, di sini salah ini, di Bumi Sangkuriang Bandung. Fajar pagi menggantikan gelap malam, matahari setia menyinari bumi, terpencar indah mengusir kelam. Lalu mengapa hari ini kita ada di sini? kawan, perputaran alam terasa biasa saja. Namun, kehadiran kita semua adalah luar biasa. Diri kita masing-masing tidak dapat tergantikan. Kita berkumpul hanya kebesaran Tuhan yang memungkinkan. Satu hal yang pasti dalam kebersamaan, membuka pintu hati kebenaran, membuka maaf, kasih, dan harapan, membawa kita pada buruk baiknya kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih alam semesta, terima kasih kawan. Sekalipun kita menjauh dalam keheningan, kita akan kembali pada lingkaran persahabatan. Di marga siswa Panti Budaya, di seberang Katedral Saint Petrus, satu persatu dari kita datang, mendaftar menjadi anggota PMKRI tahun penerimaan 1974. Sebagian besar anak Bandung, ada pula dari Semarang, Medan, Pontianak, Bangka. Semua berhimpun, siap di Pelonco. Adakah langkah-langkah itu diatur? Detik-detik dipersatukan? Sepertinya Tuhan menginginkan kita bertemu, bersatu dalam derap dan irama. Kitalah PMKRI 74, Best Friend Forever. Terima kasih Pak Joni dan Ibu Margi, Best Friend Forever. Mengenang kawan-kawan kita in memoriam because they are also still our best friends. David Parlambang, Jaya Saputra, Hermanto Yusuf, Estateja, Franciscus Hartoyo, Erinawati atau Ana, Yohanes Katili, Lina Magdalena Halim, Herman Yosef AS, Lenianti, Rika Rosiana, Herman Sunario Popo, Encun Gunawan, Liana Eka Andayan, Betty. Ya, beberapa sudah meninggal. Izinkan saya share Krisna Rasuhardi, kita kenal sebagai nama panggilannya Chun Kim. Ya, dari masuk PMKRI kita mendapatkan beberapa sahabat, banyak sahabat, tapi ada yang sangat intim dan mendalam. Krisna Rasuhardi itu angkatan 71, dia masuk sebagai WK, warga khusus, bersama Tendi,
Yunus, ya. Ada beberapa WK dan Tan Syokian yang mau hadir. Tapi entah gimana nyobat dengan saya, karena habis masa bimbingan, kami mengikuti masa leadership di Parahyangan. Jun Kim mewakili Parahyangan, arsitek, saya mewakili ekonomi. Nah, dalam tindak lanjut, kami memilih menjadi jurnalis. Nah, kami dimasukkan oleh Hendra Gani ke penulisan, ngurus Lamor Bovis yang terbit setiap hari Kamis pertama. Di situ sebenarnya pangkalnya saya jadi dekat sama dia. Jun Kim itu jago gambar. Jadi kalau saya bikin narasi, dia bikin ilustrasi. Kami selalu ini. Nah, mencari bahannya, kami ke penjara Jalan Jakarta. Pernah ke Sukamiskin, wawancara tahanan politik ya. Ada yang ditulis di Lamor Bovis, ada yang tidak. Yang paling serem yang saya masih ingat sampai sekarang, itu kami mewawancari pelacur ke gang Saritem. Kami berdua masih culun, jadi kami malah mengaku dari sekolah seminari, sekolah pastor. Jadi kami nggak bisa intim ya, hanya mau ngomong. Saya ingat host saya, namanya Wati, nama anak Indramayu. Jadi kami berhadapan dua dengan dua. Kemudian datang satu anak kecil. Jadi akhirnya kami ngobrol satu ruangan berlima. Waktu tahu mau terima tamu, si Wati itu ganti baju, lalu ya baju tipis ya, dan harum sekali. Dia duduk dekat saya ngeri waktu itu. Saya dekat-dekat ke Krishna juga dekat-dekat ke saya. Kita seperti malah perawan disarang penyamun. Kami ketakutan. Sebenarnya Krishna membuat skenario ya. Ini tujuan ilmiahnya apa, bobotnya apa. Itu soal kondom. Dalam interaksi dengan pelanggan ya. Berapa orang yang memakai, inisiatif dari pelanggan atau mereka pakai dong gitu, itu maunya. Dan sebenarnya ini mau serial ke beberapa orang, ke beberapa tempat, tapi itu hanya satu kali, kita nggak punya nyali. Tapi sebelum menanya ke situ ya, kami tanya riwayat hidupnya. Nah itu renyuh sekali ya. Di Wati itu, dia itu dijual oleh orang tuanya. Waktu itu nggak tahu lah beberapa ribu rupiah ya. Kalau kira-kira kisaran sekarang sekitar 3-4 juta rupiah kalau sekarang ya. Mungkin hanya cukup beli hal yang sepele, handphone, itu bisa dijual. Dia anak Indramayu. Lalu katanya akan dipekerjakan di salon dan ya udah dibuang ke Batam dan ke Bandung. Kami nggak berani nulis. Kayak seperti menjual kemiskinan ya. Kami nggak tulis itu di Lamor Bovis. Habis itu kami makan bubur di ujung Saritem. Ini pengalaman yang ya bersama dan cukup terkenang lah ya, kami lakukan itu. Kemudian Krishna lulus. Dia sekolah ke Hawaii. Berangkat hanya dengan uang 1 tahun. Kalau nggak dapat beasiswa dia pulang. Jadi berangkat nekat. Nah, orang tuanya jual tenun di Gang Tamin. Jadi berangkat nekat nih. Ternyata dapat beasiswa. Lulus di East West Center Hawaii, lalu masuk ke Berkeley. S2 ya di East West Center. Lalu ambil PhD di Berkeley. Di San Francisco dia membangun rumah untuk keluarga William Suryajaya. Dia bilang, John, kalau dilihat dari atas, kompleks itu adalah salib besar. Ya, dia jenius, dia mendapat gelar sangat terhormat untuk diundang ke
perhimpunan arsitek dunia ya, yang sangat prestisius ya. Dia lulus summa cum laude. Lalu dia kirim surat, John, aku ketemu my future wife. 3 minggu kemudian kirim lagi, John, aku kena cancer stadium 4. Lalu pulang, umurku tinggal 1 tahun kurang lebih. Dia udah bertunangan dengan Reni, istrinya. Tapi waktu dengar dia kena cancer, istrinya Reni nggak mau batal. Mereka tetap married, jadi suami istri. Lalu ya kirim ini ya, dulu belum ada WA apa. Suratnya lama. Mereka melihat makam di Arlington. Jadi Krishna rencana akan dimakamkan berdiri. Jadi nggak melintang ya, tadi berdiri kan. Mereka mempersiapkan upacaranya dan sebagainya. Tapi akhirnya nggak tahan, pulang ke Indonesia. Nah ini kalau kita bersahabat ya suka dan dukanya. Dia pulang ke Bandung dan siap-siap untuk ya meninggal baik-baik. Tapi cancer itu mengerikan. Dia pilih satu jenis pengobatan dengan benalu ya. Tak gimana lah, katanya itu bisa memberi harapan. Dan itu disunter di Jakarta. Lalu saya bilang, saya waktu itu juga gimana ya, kurang wawasan mungkin ya. Dia datang, boleh nggak saya tinggal di tempat kamu? Saya bilang boleh. Waktu itu saya mau per rumah dari engkau saya. Kita kontrak rumah kecil, 2 kamar, ada dapur, kamar mandi di luar ya. Bayangin dia hari ini tinggal sama saya. Saya waktu lagi mau skripsi ya, nggak bisa. Aduh, mengaduhnya. Aduh gitu. Nah kalau lagi nggak sakit dia bisa berbicara apa ya. Ya akhirnya nggak tahan. Waktu di Jakarta itu saya nawarin, ya mereka irit-iritan mau ke Sunter itu harus naik taksi. Dia hitung berapa taksinya. Terus saya tawarin, boleh nggak saya antar pakai mobil pertama itu VW kodok biru ya. VW kan mesinnya di belakang ya, panas, nggak ada AC. Lalu saya nggak tahu Sunter, lewat jalan, belum ada tol dulu. Aduh, itu karena berjam-jam, keringat. Aduh. Sampai di Sunter cari gangnya itu juga. Bukanya panas, mesin panas. Itu kayaknya sengsara sekali buat dia. Tapi akhirnya itu dilalui. Makin parah lalu minta pulang. Pulang di Boromius. Saya sempat 1 kali jaga malam. Tapi tertiduran. Lalu dia ke kamar mandi sendiri. Di situ dia buang air besar ya sendiri. Merah semua. Saya pencet panggil suster datang, lalu berpapa dibopong. Saya nyesel sekali kenapa saya ketiduran ya. Itulah itu ya, Krishna akhirnya meninggal. Saya naik kereta ke Jakarta kembali habis pemakaman ya, itu penuh air mata. Sepertinya begini, saya melihat Krishna naik kapal pergi, ya pasti sedih ya. Kapal itu makin lama makin kecil sampai 1 titik di horizon, lalu menghilang. Kemudian lama sekali. Kalau bisa kita imani ya, kapal itu akan menuju satu tempat, dan di tempat itu entah jarak dan waktu berapa lama akan sampai di pulau tujuannya. Di situ dia diterima oleh orang tua berjenggot, berbaju putih. Sama orang tua itu juga melihat kapal dari titik horizon makin besar, muncul kapal.
Krishna dengan kapalnya. Lalu dia masuk ke air, dia menyambut Krishna. Yang menyambut itu Tuhan, Allah Bapa sendiri ya. Inilah Firdaus. Jadi kalau kita perlakukan teman-teman kita yang sudah tiada ya, bahwa mereka akan sampai di rumah Bapa, ya kita amini ya. Di situ air mata berubah menjadi senyum. Itu kenangan saya dengan Krishna. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joni.